Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa dalam mata kuliah PBSI kelas rendah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah PBSI kelas rendah Bapak Dadang Cunandar MPD, rekan-rekan RPL yang kami banggakan. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri Endra Supriya Gunawan, Aji Septa Krismayana, yang ketiga Ida Wahyuningsih, yang keempat Yesi Fitriani, dan yang kelima Yopi Paujiah Marlianti untuk mempresentasikan hasil diskusi mata kuliah PBSI kelas rendah dengan materi pemerolehan bahasa anak. Baiklah, langsung saja pada pembahasan materi. Yang pertama, untuk bab 1 pendahuluan. Dalam kehidupan setiap orang, tentu saja tidak terlepas dari bahasa. Pertama kali seorang anak memperoleh bahasa yang didengarkan langsung dari sang ibu sewaktu anak tersebut terlahir ke dunia ini. Kemudian, seiring berjalannya waktu dan seiring pertumbuhan si anak, maka ia akan memperoleh bahasa selain bahasa yang diajarkan oleh ibunya, baik bahasa kedua, ketiga, ataupun seterusnya yang disebut dengan akuisisi bahasa atau language acquisition. Tergantung dengan lingkungan sosial dan tingkat kognitif yang dimiliki oleh orang tersebut melalui proses pembelajaran. Pemerolehan bahasa merupakan sebuah hal yang sangat menakjubkan, terlebih dalam proses pemulihan bahasa pertama yang dimiliki langsung oleh anak tanpa ada pembelajaran khusus mengenai bahasa tersebut kepada seorang anak atau bayi. Seorang bayi hanya akan merespon ujaran yang sering didengarnya dari lingkungan sekitar, terlebih adalah ujaran ibunya yang sangat sering didengar oleh anak tersebut. Dalam proses perkembangan, semua anak manusia yang normal paling sedikit memperoleh satu bahasa alamiah. Dengan perkataan lain, setiap anak yang normal atau pertumbuhan yang wajar memperoleh suatu bahasa, yaitu bahasa pertama atau bahasa asli, bahasa ibu dalam tahun-tahun pertama kehidupan di dunia ini. Walaupun tidak disangkal adanya kekecualian misalnya secara psikologis ataupun alasan-alasan lain. Peranan pemerolehan bahasa 1 merupakan sesuatu yang negatif terhadap pemerolehan bahasa 2. Dengan perkataan lain, PB1 mendapat angin untuk turut campur tangan dalam belajar pemerolehan bahasa 2. Seperti adanya ciri-ciri pemerolehan bahasa 1 yang ditransfer ke dalam pemerolehan bahasa 2. Oleh karena itu, maka masalah pemulihan bahasa akan dibahas dalam makalah ini. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa itu pemulihan bahasa? Yang kedua, apa dan bagaimana pemulihan bahasa pertama dan bahasa kedua? Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan bahasa anak? Untuk tujuannya, untuk memberikan pemaparan mengenai pemulihan bahasa. Yang kedua, memberikan pemaparan mengenai pemulihan bahasa pertama dan kedua. Dan yang ketiga, memberikan pemaparan bagaimana perkembangan bahasa. Selanjutnya, bab 2 pembahasan pemulihan bahasa anak. Yang pertama, pengertian.
Akuisisi bahasa atau pemulihan bahasa. Pemulihan bahasa atau language acquisition adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Pemulihan bahasa biasanya merujuk pada pemulihan bahasa pertama yang mengkaji pemulihan anak terhadap bahasa ibu mereka, serta pemulihan bahasa kedua yang mengkaji pemulihan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Pemulihan bahasa pertama biasanya didapat dari bahasa ibu, pendidikan formal, dan pendidikan informal. B. Teori pemulihan bahasa. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. 2. Teori nativisme. Bahasa yang dapat dikuasai oleh manusia. Artinya, binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Tiga, teori kognitivisme. Menurut teori ini, bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar. 4. Teori interaksinisme. Teori ini beranggapan bahwa pemulihan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Pemulihan bahasa ini berhubungan dengan adanya interaksi antar masukan, input, dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Pemulihan bahasa anak. Yang pertama, pemulihan bahasa pertama. Yang kedua, pemulihan bahasa kedua. Selanjutnya, untuk penjelasan pemulihan bahasa, yang pertama pemulihan bahasa pertama. Pemulihan bahasa pertama memang bersifat primer, paling sedikit dalam dua hal, yaitu dari segi urutan dan dari segi kegunaan. Selama pemulihan itu mengalami proses yang berlangsung selama jangka waktu yang panjang, maka jelas terdapat berbagai kasus yang rumit. Pemulihan bahasa pertama adalah apabila seseorang memperoleh bahasa yang semula tanpa bahasa. Ragam pemulihan bahasa pertama. Yang pertama, ekubahasa atau pemulihan bahasa pertama tetapi yang diperoleh hanya satu bahasa. 2. Dwibahasa. Pemulihan bahasa pertama tetapi yang diperoleh dua bahasa. Selanjutnya yang kedua, pemulihan bahasa kedua. Pengertian pemulihan bahasa kedua atau disingkat PB2 mengacu kepada mengajar dan belajar bahasa asing dan bahasa kedua lainnya. Di antara sekian banyak faktor yang dapat kita temui di dalam kelas yang dianggap sangat penting dan mendasar, yaitu: pertama, belajar bahasa adalah orang-orang dalam interaksi dinamis. Kedua, belajar bahasa adalah orang-orang dalam responsif. Proses pemulihan bahasa kedua. Pemulihan dan pembelajaran dapat dibedakan dalam 5 hal, yaitu: 1. Memiliki ciri-ciri yang sama dengan pemulihan bahasa pertama. Seorang anak penutur asli, sedangkan belajar bahasa adalah pengetahuan secara formal. 2. Secara bawah sadar, sedangkan pembelajaran sadar dan disengaja. Ketiga, bahasa kedua seperti memungut bahasa kedua, sedangkan pembelajaran mengetahui bahasa kedua. 4. Mendapat pengetahuan secara implisit, sedangkan pembelajaran mendapat pengetahuan secara eksplisit. Pemulihan yang kelima, pemulihan tidak membantu kemampuan anak, sedang pembelajaran menolong sekali. Selanjutnya, aspek-aspek pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama, kemampuan bahasa. Yang kedua, usia.
Yang ketiga, strategi yang digunakan. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, hubungan antara pemurolehan bahasa pertama dan pemurolehan bahasa kedua. D. Urutan perkembangan pemurolehan bahasa. Yang pertama, perkembangan prasekolah. Yang kedua, perkembangan masa sekolah. Baik rekan-rekan RPL, itulah pemaparan presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentu saja kelompok kami banyak kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.